Hello bro, welcome back again to rahmancyber.net. Di sini udah tak terasa ini udah hampir udah satu tahun ya di sini aku memakai si iPad ini teman-teman. Dan di sini kita juga sudah memberikan beberapa pembahasan ya, jadi di experience kita, pengalaman kita menggunakan iPad A16 ini. Dan yep, di sini kita dulu beli ini itu 5 jutaan ya teman-teman. Dan kali ini di sini aku cukup kaget ya. Ternyata sekarang itu harganya udah sampai 8 juta bro. Ya 8 jutaan ya, dengan spesifikasi yang sama. Jadi kayak peningkatannya itu ngeri banget ya selama ini setahun ya, setahunan aku beli itu di bulan Juli kalau nggak salah ya, dulu di 2025. Ya setidaknya kalian bisa tracking ya di videoku yang pertama kali. Di sini kita bahas tentang review awal gitu ya, ketika kita unboxing. Yap, saat itu aku merasa kayak wah, ini pertama kali nih kita cobain sebuah ekosistem, dimana ekosistem itu bisa dibilang belum pernah kita masuk ke situ gitu loh. Jadi kayak kita itu pas awal-awal kita itu pakai Chromebook teman-teman. Jadi Chromebook itu kan dulu memang belum pernah ya kayak gitu teman-teman. Sehingga kan beda ya sama kalau misalnya kita itu Android gitu ya teman-teman. Itu udah terbiasa kan. Jadi ketika kita itu di ekosistem yang berbeda itu tentu akan berbeda rasanya. Selain itu banyak hal yang kita bisa ulik di situ gitu ya. Untuk sekelas tablet memang sebelumnya ini kita juga udah tunjukkan ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita itu pakai si Samsung Tab 8 ya, 8 P205 gitu ya. Dan sekarang itu di bawah adikku untuk yang itu ya, untuk yang P205 itu. Nah tetapi di situ jujur aja itu aku udah terbiasa di si Samsung itu ya, di Samsung P205 itu teman, dengan beberapa hal yang menurutku itu kayak susah di digantikan gitu loh teman. Welcome to Rahman Cyber, and today I will discuss about iPad A16 and Apple Pencil USB Type-C. Memang sih sebagian besar di sini ketika kita itu sudah katakanlah terbiasa di ekosistem Android teman-teman, ataupun yang lainnya sih sebenarnya, karena tidak jauh beda sebenarnya teman-teman. Jadi untuk mempelajari yang lainnya itu sebenarnya tidak jauh beda. Misalnya di sini aku habis Android kayak mungkin nanti kita pakai katakanlah Harmony OS kayak, ataupun di OS lainnya gitu ya kan. Karena pada ujungnya memang mereka itu kan sudah menargetkan pengguna akhir gitu ya. Namanya pengguna akhir itu kan bagaimana caranya agar pengguna akhir itu dia tidak kebingungan gitu ya dalam menggunakannya. Jadi ya tinggal butuh waktu saja sih sebenarnya untuk membiasakan diri kayak gitu teman-teman. Oh ya BTW di sini pun juga sebenarnya kalau kalian lihat ini perbedaan yang cukup signifikan juga untuk si Android ya teman-teman. Si Android itu kayak gini teman-teman. Jadi tidak kalah memukau lah ya teman-teman, seperti itu. Bahkan sekilas di sini kalau misalnya kita lihat ini kayak ada kemiripan gitu ya teman-teman. Tuh kalau kalian lihat dari segi ikonnya sih kalau dari jauh ya, cuman kalau dari dekat mungkin agak kelihatan berbeda. Hanya saja di sini untuk aku tahu ya untuk One UI ini kenapa kok dia itu kayak mirip gitu loh seperti ini teman-teman. Tuh ikonnya untuk yang One UI 8.5 itu dia ada kayak bevelnya tuh teman-teman. Dan di sini untuk yang si iPad OS 26 ini teman-teman, ini juga ada kayak semacam 3D-nya gitu ya, bevelnya juga. Jadi kayak seakan-akan ikon itu tuh timbul. Bagaimana kira-kira kalau misalnya di sini kita sandingkan seperti ini tuh kayak teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, kita sandingkan seperti ini. Kayaknya tidak terlalu jomplang ya. Hanya saja memang dia keduanya itu dia memiliki ciri khasnya masing-masing, bro. Oke, BTW jadi sebenarnya untuk yang sebelumnya itu ini kita akan bahas tentang aplikasi Note ya, karena ini yang cukup mencolok sih menurutku teman-teman. Setelah beberapa bulan ya, hampir setahun ya kita pakai di sini tuh kayak aku belum menemukan feel yang sebelumnya gitu ya di sini, yang ketika sebelumnya itu aku pakai Samsung Note ya seperti ini. Jadi itu tuh aku tuh udah terbiasa ya pakai Samsung Note itu kayak enak gitu loh teman-teman, dari desainnya, terus ketika kita itu mau menulis itu seakan-akan enak gitu ya. Nah cuman kalau di smartphone itu kan memang ya kita nggak bisa ya, nggak bisa leluasa ya kayak ketika kita itu pakai tablet. Yaps, memang sih kalau misalnya pakai tablet itu kayak ya beda sih sama kalau misalnya kita pakai smartphone kayak gini. Ini kalau smartphone ini kan dia memang kayak kita itu ngetik ya gitu ya teman-teman ya, itu ya sebenarnya ini udah bisa diatasi Google Note ya. Cuman feelnya berbeda banget ketika kita itu pakai smartphone teman-teman, pakai tablet ya P205 itu. Dan sebenarnya di sini kan memang untuk si iPad ini dia kan udah ada Note bawaan ya, tetapi saya kayak tidak mendapatkan feel-nya gitu loh. Jadi mungkin dari beberapa fitur ini ada ya unggul ya, lebih unggul ya beberapa. Dia bisa transkrip, terus dia bisa melakukan penyimpanan ini ya. Jadi penyimpanan audio teman-teman, audio, tetapi untuk audionya ini dia bisa ada kayak subtitlenya, kayak transkripnya ya berarti ya. Tapi untuk optimalnya adalah bahasa Inggris.
Terus untuk scan text kayak OCR kayak gini ini sudah terbiasa, udah ada ya teman-teman seperti ini. Tetapi di sini aku tidak mendapatkan feel-nya gitu ya. Feel ketika kita itu pakai ya si Samsung P205 itu ya, pakai Samsung Note ya berarti. Tapi jujur aja ya teman-teman, ini mesti akan berbeda-beda tiap orang gitu ya. Ada yang memang dia itu kayak feel-nya itu dapat nih di aplikasi Note yang ada di Apple misalnya, udah terbiasa gitu ya. Apalagi mereka mungkin punya ekosistemnya gitu kan, seperti itu. Karena jujur aja ya, ini setelah kita itu berganti tablet ini ya, tablet dari ekosistem yang sama gitu ya untuk Android. Kalau kita pakai P205 itu kan kita bisa terhubung ya. Jadi bisa terhubung di smartphone kita nih. Jadi apa yang kita misalnya kita itu buat konsep di situ, kita urak-urak dan lain sebagainya, itu nantinya kita bisa baca di sini nih teman-teman, sinkronisasi gitu ya di situ. Walaupun memang si Samsung Note itu ada keterbatasan ya di storage-nya gitu ya, dan beberapa itu dialihkan ke OneDrive gitu ya untuk pencadangan gitu kan. Saya mencoba untuk mencari cara agar itu tuh kita bisa sinkron gitu ya, sinkronisasikan. Jadi apa yang ada di sini itu bisa dijalankan di sini gitu ya, di Android gitu ya. Well, di sini aku nggak bisa sebenarnya teman-teman. Di sini itu kita masukkan ke Chrome, tetapi itu kita harus login terus gitu ya teman-teman. Ya itu sangat berbeda ya ketika kita itu memang memakai di ekosistem yang sama ini, misalnya di Android terus di misalnya Samsung Note itu ya. Jadi kita tidak perlu ini. Karena di sini itu kan kita login di browser teman-teman, seperti itu, dan itu kurang seamless dan apa ya, feelnya memang berbeda teman-teman kalau untuk aku sendiri gitu ya. Jadi itu kayak bukan styleku ya mungkin ya teman-teman. Nah tetapi di sini kalau misalnya hanya untuk coret-coret mungkin temporary gitu ya tuh, mungkin sebagai pendamping stream ya, misalnya kayak gitu, misalnya kita itu gunakan ini sebagai kayak untuk oret-oretnya, nanti itu ditaruh di OBS misalnya kayak gitu. Terus ini nanti misalnya kita bahas sesuatu, kita bisa coret-coretnya di aplikasi ini ya, it's fine sih, nggak masalah kayak gitu teman-teman kalau menurutku. Tapi kalau untuk manajemen kayak manajemen catatan dan sebagainya itu aku udah terbiasa pakai, lebih enak ya. Jadi kayak feelnya itu dapatnya pakai si Samsung Note gitu ya. Memang sih di App Store di sini untuk Samsung sendiri juga dia ada ya teman-teman di sini. Nah, tetapi sayang sekali untuk aplikasi Samsung Note dia tidak ada di sini gitu ya. Ya iyalah, karena itu kan memang salah satu ini ya aplikasi bawaannya gitu kan. Oke, singkat cerita, aku di sini itu kan mencari-cari aplikasi Note lain gitu yang itu tuh kayak ada kemiripan gitu ya. Dan ternyata itu dapat teman-teman. Jadi di sini ada namanya ini ProDrive. Yaps, ini baru saja tak install teman-teman seperti ini, dan baru aja tak beli, tak install. Itu tuh keren ya. Ini jadi kayak, wih, ini kayak mirip ya di sini ya. Di sini tuh ada infinite ya. Tuh kalau kalian lihat itu ada infinite notes, ada vertical notes, ada new note, ada note baru ya. Terus ada foto, scan dokumen kayak gitu teman-teman. Dan ini dia bisa membuat folder ya. Jadi misalnya kita itu mau manajemen di sini ya, misalnya folder baru nih, nah kayak gini teman-teman. Jadi ini keren sih teman-teman. Jadi kayak kita itu jadi ada feel kita pakai ini Samsung Note ya. Nah di sini nih, jadi kita punya bisa manage bagian sini ya. Untuk layoutnya itu entah kenapa ya, ini kayak saya itu mendapatkan feel si Samsung Note nih di sini. Walaupun di sini bisa di synchronize ya teman-teman. Jadi bisa disinkronisasi di sini ya. Di sini tuh sebenarnya bisa disinkronisasi teman-teman. Tuh di iCloud setting ya sebenarnya. Nah, tapi di sini memang aku tujukan aja di offline ya teman-teman ya, di offline gitu ya, seperti itu. BTW di sini ya udah ini ya, udah beli untuk yang ini, untuk si ProDrive. Dan ini kita bisa pilih. Yaps, kita bisa pilih untuk stylenya di sini teman-teman. Background colornya di sini bisa kita pilih ini kayak gitu ya. Tuh kan, kita bisa pilih-pilih. Walaupun di sini juga sebenarnya aplikasi Note itu kebanyakan kita sudah bisa ganti-ganti papernya kayak gitu teman-teman. Misalnya kita ganti paper background kayak gini. Nah ini ada banyak sekali paper yang bisa kalian, jadi kayak untuk menambah feel kita itu nulis itu tuh seperti ini nih, nulis di kertas kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita pengen feel nulis kertas di kertas gitu ya, ini perlu ganti nih template glassnya ke Paperlike gitu kan. Selain itu ternyata di sini juga kita bisa menambahkan data lain nih teman-teman ya di sini. Tuh seperti ini ya. Termasuk mind mapping ya teman-teman, recording, tapi entahlah apakah ini bisa kayak transkrip yang ada di Apple Note ya. Ini untuk datanya teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa menyematkan data nih, copy dokumen URL, screenshot, terus dan more-nya yang lainnya. Kita juga bisa pakai mode yang lain nih, misalnya mode petang ya atau dark gitu ya teman-teman. Ini mode light seperti itu. Oke, entahlah di sini tuh ini baru ketika di close ya, dia baru nampil tuh ya seperti ini. Ini bagian sini juga ada untuk gestur ya, pengaturan gestur kayak gini. Dan banyak sekali sebenarnya teman-teman yang di sini kita dibahas. Tapi di sini kita tidak bisa bahas di sini ya langsung ya, karena memang di sini tuh kita pengen video ini tuh kita fokus ke itu tadi teman-teman. Jadi kita sudah beberapa ini ya, udah setahunan gitu ya, setahunan kita pakai ini, dan
Saya tuh mencoba untuk membiasakan diri ya memakai Apple Note, ternyata memang ya susah juga gitu ya kalau misalnya agak berbeda. Jadi kayak kita itu punya kreativitas itu kayak jadi oh ini gini gitu ya, jadi kayak beda gitu lah teman-teman, seperti itu. Ya sudahlah, jadi seperti itu kita udah mendapatkan penawarnya di sini teman, dan mungkin nanti kita bisa bahas yang lebih detail ya kalau misalnya kalian itu di sini pengen lihat di situ untuk membahasnya lebih detail. Yaps, ada laba-laba tadi, ngeri ya, di tempat tidur ada laba-laba kayak gitu teman-teman. Ya kalian bisa pantengin aja di quick search ya teman-teman ya di situ. Mungkin di situ kita bisa record screen. Well, jadi sekian ya untuk beberapa pengalamanku tentang Note ya, dan di sini memang mungkin saat ini kita mungkin memang di sini menjadikan itu tuh kayak masih susah untuk membiasakan diri kayak gitu. Tetapi bisa jadi ya nanti ke depan ya who knows ya, kita nggak tahu juga. Tapi untuk yang sekarang ini memang kita nggak bisa terbiasa pakai Apple Notes gitu ya teman-teman, seperti ini gitu kan, untuk mengkonsep dan lain sebagainya gitu, main mapping dan banyak hal gitu ya. Jadi Samsung Note itu dia hanya sekedar untuk coret-coret ya kalau di sini untuk aku sendiri gitu ya. Dan ini tentu berbeda ya tiap orang ya teman, seperti itu bro. Oke, jadi semoga bermanfaat bro. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. 諦めないきっとできる何度も何度も自分に言い聞かせる薄かないように自分を奮い立たせるために結局自分を励ませるのは自分だけなんだ Oh iya. Emang sih sebenarnya aku nggak buat video ini sih kalau misalnya di sini aku tidak menemukan ini gitu loh teman-teman, sebenarnya gitu ya. Tuh untuk ini memang sama ya, kayak dia itu kayak template-nya si Apple Note ya, seperti ini. Nah oke, tapi entahlah ya, di sini mungkin dari tata letaknya tuh kalau kalian lihat ya, sebenarnya di sini ini untuk Apple Note ya. Di sini sebenarnya juga dia bisa buat ini ya, buat oke. Nice, tuh Apple Note sebenarnya juga bisa buat line and grid kayak gini teman-teman, tuh seperti ini ya. Dan dia juga ada pilihan yang sama kayak tadi teman, untuk ininya, untuk penanya, terus untuk ini, untuk brushnya, eraser dan lain sebagainya, pilihan warna dan lain sebagainya. Di sini ada auto refine dan lain sebagainya, ada Apple Pencil setting. Tapi entahlah gitu loh, entahlah di sini. Ini kita coba untuk views gallery. Ini bahkan ada Matte Notes ya teman-teman. Matte Note itu dia itu nanti bisa ini ya. Jadi kita bisa kalau di sini ya, kita bisa tuliskan 2 ditambah 3 sama dengan berapa. Tuh. Jadi kayak aplikasi yang mungkin dulu itu pernah di Android itu ada ya, aplikasi Matte yang dia itu bisa nambahkan gitu ya. Jadi dia itu seakan bisa ada engine di dalam ini untuk menghitung nih. Misalnya di sini 25 sama dengan berapa? Akar 25 sama dengan 5. Akar 39 sama dengan tuh